Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan jajaran pengurus DPP Partai Gerindra menyambangi kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung dengan serius dan santai tersebut membahas mengenai politik di pemilu 2024. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendatangi kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Jalan Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini, terutama menyangkut pemilu 2024. Prabowo Subianto merasa senang diundang oleh PSI. Ia memandang bahwa PSI merupakan partai yang di dalamnya banyak anak muda idealis dan berkomitmen terhadap kemajuan bangsa, sehingga banyak yang cocok dengan Partai Gerindra. Terdiri dari anak-anak muda yang idealis, tapi juga punya cita-cita yang tinggi dan punya komitmen kepada persatuan bangsa. Jadi saya merasa sangat senang diundang dan saya datang dan terima kasih dikasih kesempatan saya menyampaikan pandangan-pandangan saya yang saya lihat banyak kecocokan. Pertemuan dengan Prabowo Subianto ini banyak mengundang tanya. Pasalnya diketahui sebelumnya PSI pernah menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024 sebelum Ganjar ditunjuk maju jadi capres oleh PDI Perjuangan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali menyatakan PSI siap bergerak sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Kita diminta yang ke sana kalau perlu sambil merangkak, kalau di sini malah Pak Prabowo yang berkenan hadir mendatangi kami di kantor PSI. Buat kami ini sebuah kehormatan dan menunjukkan bahwa Pak Prabowo adalah seorang yang rendah hati, seorang tokoh besar yang mau merespek siapapun orangnya, apakah dia partai besar atau kecil. PSI seperti teman-teman tahu, kami tokoh yang kami kagumi adalah Pak Jokowi. Kami ingin melihat keberlanjutan dari program-programnya Pak Jokowi, dan oleh karenanya kalau teman-teman tanya gitu ya, apakah sudah mengerucut kemana-kemana, PSI siap bergerak sesuai dengan arahan Pak Jokowi, tapi kayaknya akhir-akhir ini sudah makin kelihatan tondo-tondonya. Kira-kira gitu. Saat ini sudah terdapat 3 partai yang mendeklarasikan diri bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya untuk mendukung Prabowo Subianto pada pemilu 2024 mendatang. Ketiga partai tersebut adalah Partai Gerindra, PKB, dan yang terbaru Partai Bulan Bintang. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar menepis kabar miring terkait isu keretakan koalisi antara PKB dengan Partai Gerindra. Hal tersebut dikarenakan tak kunjung diumumkannya bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Caimin menyebut PKB dan Partai Gerindra masih tetap solid. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menepis kabar keretakan koalisi antara Partai Kebangkitan Bangsa dengan Partai Gerindra. Caimin juga menegaskan bahwa kedua partai tersebut masih solid dalam Pilpres 2024 mendatang dan juga siap menerima partai lain yang ingin bergabung dalam koalisinya. Isu keretakan ini juga melebar usai foto Prabowo disandingkan dengan Jokowi beredar di sejumlah papan iklan di Kota Medan. Isu keretakan koalisi ini juga makin santer usai rencana Prabowo yang akan berpasangan dengan Gibran dalam Pilpres mendatang. Disinggung terkait bakal calon wakil presiden yang akan disandingkan dengan Prabowo, Caimin juga mengaku akan diumumkan pada waktu yang tepat. Biasa dengan konstelasi yang ada saling menunggu. Kalau cawapresnya Gus gimana atau masih? Cawapres Pak Prabowo nunggu waktu yang tepat. Ada lagi bakalan bergabung partai lain Gus ya, di dalam koalisi? Misalkan beberapa partai. Diketahui kedatangan Muhaimin Iskandar ke Sumatera Utara dengan sejumlah agenda, di antaranya konsolidasi caleg
ijtima ulama se-Sumatera Utara, dan kunjungan tokoh hingga kunjungan ke pesantren yang ada di Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral TV1 mengabarkan. Sejumlah elit politik Partai Golkar melakukan pertemuan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut membahas konsolidasi internal dan solidaritas DPD dan seluruh lapisan Partai Golkar menghadapi pemilu 2024. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan sejumlah elit Partai Golkar lainnya, diantaranya Ketua Dewan Pembina Golkar Abu Rizal Bakri, Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono, dan Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tanjung. Pertemuan ini merupakan konsolidasi internal Partai Golkar serta memperkuat solidaritas Dewan Pimpinan Daerah dan seluruh lapisan Partai Golkar menghadapi pemilu 2024, baik di Pileg dan juga Pilpres. Usai melakukan pertemuan, Airlangga mengaku dalam pertemuan tersebut melaporkan kesepakatan 38 DPD Golkar untuk tetap solid menuju pemilu 2024. Menyampaikan hasil daripada pertemuan di Bali, dan saya sampaikan bahwa Partai Golkar solid, 38 DPD tingkat 1, seluruhnya memperkuat soliditas Partai Golkar menghadapi pemilu dan Pilpres. Oleh karena itu tadi juga kami mendapatkan masukan, saran dari Ketua Dewan Pembina Pak Abu Rizal Bakri, dari Pak Ketua Dewan Pakar Pak Akbar, Ketua Dewan Pakar Pak Agung Laksono, dan Ketua Dewan Kehormatan Pak Akbar Tanjung, karena beberapa dewan sudah memasukkan masukan-masukan tertulis yang intinya sama dengan 38 DPD tingkat 1, bahwa soliditas ini penting menghadapi pemilu 2024 dan Partai Golkar juga berkomitmen untuk dapat memenangkan kontestasi politik di pemilu 2024 mendatang. Dari Jakarta, Adi Mulya, Yohanes Billy, TV1 mengabarkan. Pemirsa, ucapan kontroversial Rocky Gerung berbuntut laporan polisi. Kabarnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Mau berkas permohonan perizinan kamu dijemput langsung di rumah atau kantor? Diajibin aja. Diajibin aja. Diajibin aja. Diajibin aja. Jangan sampai masalah menghantuimu. Urus izinmu sekarang juga. Diajibin aja. Akademisi sekaligus pejabat politik Rocky Gerung dilaporkan Dewan Hukum PDI Perjuangan dan sejumlah relawan ke polisi. Rocky Gerung dilaporkan terkait pernyataannya yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo dan menyebarkan berita bohong. Relawan Barikade 98 melaporkan Rocky Gerung ke Mabes Polri atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo dalam ungkapan Rocky Gerung pada sebuah acara buruh di Bekasi, Jawa Barat. Relawan Barikade 98 membawa sejumlah barang bukti sebagai dasar pelaporan ke Bareskrim Polri. Rocky Gerung juga dilaporkan relawan Indonesia Bersatu ke Polda Metro Jaya. Badan Bantuan Hukum PDI Perjuangan juga melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri atas dugaan fitnah dan berita palsu, yaitu soal Jokowi menunda pemilu dan tidak peduli buruh, pemilu terhalang oleh ambisi presiden, dan Jokowi yang pergi ke Cina menawarkan IKN untuk mencari nasibnya sendiri.
Johannes Tobing, selaku kuasa hukum menyebut Rocky Gerung harus bertanggung jawab atas ucapannya tersebut. Yang pertama bahwa kita paham betul kalau soal delik aduan itu kita sepakat kalau delik aduan siapa yang dirugikan. Tentu dia kan harus dia melaporkan sendiri kan gitu ya. Maka setelah kita ikutin aluran seluruh pembicaraan dari saudara Rocky Gerung, kita menemukan juga ada delik pidana terkait soal SARA. Jadi terjadi keonaran, terjadi kegaduhan. Bukti teman-teman media tahu kan, hampir di seluruh kota beberapa laporan sudah terjadi nih. Ada di Jawa Timur, ada di Medan, terus hari ini ada di Polda Metro Jaya, termasuk hari ini kita juga di Baris Krim. Atas laporan yang dilakukan sejumlah relawan dan PDI Perjuangan, Rocky Gerung pun mengklarifikasi pernyataan yang dilontarkannya. Istilah itu sebagai istilah yang biasa di dalam perdebatan politik kan standar aja kan. Bajingan, apalagi kata bajingan itu bahkan dianggap dulu sebagai di zaman Mataram itu justru ada orang yang udah riset ditulis di National Geographic. Bajingan artinya orang yang dicintai Tuhan, itu namanya tuh bajingan. Untuk mengucapkan sesuatu kenapa dihalangi itu? Saya berhak untuk mengajukan pandangan politik saya, sama seperti saya menghormati hak para pemuji dan pemuja Jokowi, memuji-muji dan memuja-muja Jokowi. Kan saya nggak laporin ke Baris Krim mereka kan, walaupun kita tahu ya ini kok menghina akal sehat. Pernyataan Rocky Gerung menjadi kontroversi. Dari kacamata hukum, pakar hukum pidana dari Universitas Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho menilai penghinaan terhadap presiden harus digali lebih dalam terkait subjek dan objek hukumnya. Apakah merupakan penghinaan atau kritik terhadap presiden? Terlebih, pasal penghinaan bukanlah delik pidana, melainkan delik aduan, sehingga seorang yang merasa dihina harus melaporkan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Di dalam konstruksi hukum itu melihat antara subjek atau objek pekerjaan Pak Jokowi sebagai presiden atau Pak Jokowi sebagai pribadi. Disinilah kalau Pak Jokowi sebagai presiden itu suatu kritik. Tapi kritik yang juga harus mempunyai data akurat. Tapi kalau Pak Jokowi sebagai pribadi, itu tergantung pada Pak Jokowi. Oleh karena itu kita harus bedakan di dalam hukum, apakah ini sebagai kritik, apakah sebagai bentuk penghinaan. Nah, nanti berdasarkan bukti-bukti yang ada, Mbak, ini tidak cukup hanya penyampaian apa yang disampaikan Pak Rocky. Makanya pelapor juga memberikan data-data akurat. Batas mana kritik, batas mana sebagai bentuk penghinaan. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pihak istana masih belum akan melaporkan Rocky Gerung berkaitan dengan pernyataannya yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo. Mahfud juga menjelaskan kasus ini masih bisa diproses di kepolisian, tapi tidak dengan pasal delik aduan. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya ke lingkungan istana belum ada rencana mengadukan. Tetapi bisa saja delik ini berkembang. Ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos dan sebagainya, bisa saja berkembang bukan ke delik aduan, bisa. Artinya langsung diproses ya? Artinya langsung diproses? Bisa diproses polisi gitu maksudnya? Bisa. Rocky Gerung dilaporkan dengan mengacu pasal Undang-Undang ITE dan penyebaran kebencian. Adapun laporan tersebut terkait dengan narasi yang dibuat Rocky Gerung yang dianggap sebagai bentuk provokasi dan sebagai ujaran kebencian, hasutan agama, serta adu domba. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai kritikan Rocky Gerung terhadap dirinya. Presiden enggan ambil pusing atas pernyataan tersebut dan memilih terus bekerja. Apa? Terakhir, paling terakhir. Itu hal kecil lah. Saya kerja aja. Ya.
Pemirsa, para relawan pendukung calon presiden terus bergerak ke masyarakat untuk mendukung calonnya dalam Pilpres 2024. Di Yogyakarta, relawan Anies Baswedan mengukuhkan tim saksi yang akan mengawal proses pemilihan presiden nantinya. Sementara di Papua, relawan Ganjar memberikan bantuan alat olahraga ke pemuda kampung di distrik Fakfak. Yang kita nantikan sholatnya di Yaumul Akhir. Forum Komunikasi Relawan Anies Baswedan menggelar pengukuhan tim badan koordinasi saksi yang akan mengawal proses pemilihan presiden nanti. Sejauh ini jumlah saksi di Yogyakarta ditargetkan mencapai 171.000 lebih. Selain pengukuhan saksi, acara ini juga menargetkan akan meningkatkan elektabilitas Anies Baswedan menjelang pemilihan presiden. Pemilu Presiden 2024. Sukarelawan Pandawa Ganjar terus melebarkan sayapnya mendukung Ganjar Pranowo selaku bakal calon presiden 2024. Relawan memberikan bantuan alat olahraga ke pemuda kampung yang terletak di Kampung Kiat, distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Kehadiran mereka di kampung untuk memberikan peralatan olahraga mendapat respons dan sambutan positif dari pemuda maupun masyarakat setempat. Relawan berharap pemuda di kampung ini bisa lebih aktif dalam berbagai kegiatan positif. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar pemilu segera kembali usai jeda. Pemirsa, Dewan Pers memberikan bekal berupa kegiatan workshop pemilu 2024 serta memberi pengetahuan pada sejumlah wartawan soal tata cara peliputan pemilu 2024 mendatang di Manokwari, Papua Barat. Kegiatan ini diprakarsai Dinas Infokom Papua Barat yang melibatkan Ketua KPU dan Bawaslu Papua Barat serta dari Dewan Pers Pusat. Puluhan wartawan yang hadir antusias mengikuti kegiatan workshop pemilu 2024 untuk mendapatkan materi tata cara peliputan yang baik di pemilu mendatang. Pemirsa, kabar tadi mengakhiri jumpa kita di Kabar Pemilu. Sejumlah informasi terbaru bisa Anda akses di laman tv1news.com. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri.